Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkesempatan hadir. Perkenalkan, nama saya Laude Sarihudin. Saya asalnya dari Buton, Sulawesi Tenggara. Kalau mungkin teman-teman belum tahu Buton itu di mana, Buton itu ada, kalau Pulau Sulawesi itu seperti huruf K, Buton itu ada yang K-nya bagian bawah. Nah, itulah tempat lahir saya. Di kesempatan kali ini saya akan banyak membahas tentang bullying dan diskriminasi. Kenapa saya mengambil tema itu? Karena kedua hal tersebut banyak dialami dimanapun, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan bagi kami orang Timur, masalah bullying dan diskriminasi itu mungkin sudah seperti sarapan, atau mungkin seperti sholat 5 waktu. Mungkin sudah kewajiban atau wajib bagi kami untuk mengalami kedua hal tersebut. Karena kalau misalnya teman-teman yang di Jawa dari lahir sudah di rumah sakit ditemani dengan lampu yang gemerlap, kalau kami di kampung atau di timur lahirnya itu hanya ditemani dengan lampu gulita atau kadang gelap gulita. Berbicara bullying, saya sendiri dari masa sekolah sudah mengalami hal yang itu. Bullying dan diskriminasi mungkin dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, hingga pada akhirnya sampai di Jakarta pun saya masih mengalami. Di masa SMA saya pernah mengalami mungkin sedikit hal yang agak lucu, dimana seperti pada teman-teman mungkin di masa-masa SMA itu masa mengenal lawan jenis. Dan lucunya saya baru seminggu jadian diputusin. Alasannya apa? Hanya karena nggak punya motor. Jadi kalau mungkin orang-orang Jakarta banyak teman-teman cowok yang nggak punya motor, nggak masalah punya pacar. Karena kalau ceweknya pulang sekolah bisa diantar dengan naik angkot, Transjakarta ada, dan kendaraan itu bisa sampai Malang. Kalau dulu di musim bapak masih sekolah, angkotnya cuma sampai jam 4 sore, malamnya nggak ada. Jadi kalau yang pacaran nggak punya motor, kadang diantarnya jalan kaki, jaraknya 7 kilo dari sekolah ke rumah. Mungkin ada juga romantisnya, kadang kita rasakan hujan-hujanan berdua. Tapi setelah itu besoknya langsung diputusin karena kecapean pegal-pegal betisnya katanya. Di masa kuliah saya lanjut di Bandung. Perkiraan saya mungkin di Bandung saya tidak akan mengalami yang namanya diskriminasi maupun bullying. Dan ternyata perasaan saya benar, tidak mengalami satu kali, tapi lebih banyak lagi bullying yang saya terima. Di masa kuliah, tiap kali ketemu teman-teman selalu memanggil bukan dengan sebutan nama, tapi dengan sebutan sumber air sedekah. Sampai sekali waktu saya bilang, sekali lagi kau panggil saya itu bukan sumber air yang sudah dekat, mulutmu nanti keluarin air, tapi airnya warna merah, karena yang keluar darah, saya hukum mulutmu itu. Bahkan saya pun mengalami diskriminasi juga dari seorang dosen, dimana di masa kuliah saya sedang biasa anak muda, di saat dosen menerangkan, teman saya sering mengajak saya ngobrol, tapi saya tidak pedulikan. Akhirnya apa tanggapan dosen saya? Bukan teman saya yang dimarahi, tapi saya yang ditegur. Dan tegurannya mungkin bagi teman-teman merasa biasa saja, tapi bagi saya lebih baik ditampar daripada ditegur dengan teguran seperti itu. Tegurannya apa? Dia memanggil saya dengan nama Yohanes. Dalam hati saya berpikir, Yohanes biasanya kita identikan dengan nama-nama non-muslim.
Sementara saya kan seorang muslim gitu. Jadi saya agak tersinggung sebenarnya. Kok panggil saya Yohanes gitu. Terus saya berkaca, apa mungkin karena kulit saya hitam, mungkin saya lebih mirip orang Papua. Mungkin masuk akal. Cuma pernyataan saya, perasaan saya kan gak mungkin gak semua orang hitam atau gak semua orang Papua itu harus non muslim. Terus saya berpikir lagi, tapi mungkin dosennya yang kurang paham atau mungkin wawasannya sempit. Karena kalau dia belajar sejarah, harusnya dosen itu paham bahwa orang yang pertama kali mengumandangkan azan itu berkulit hitam, Bilal bin Rabah. Jadi saya pikir, oh berarti dosennya yang agak dungu kalau kata Rocky Gerung. Selanjutnya saya masuk ke Jakarta. Di Jakarta alhamdulillah saya tidak mengalami hal yang semacam itu lagi. Lama saya berpikir, kok di Jakarta saya tidak mengalami hal semacam itu ya? Apa karena orang Jakarta baik-baik? Apa karena di sini karena multi etnis, orang dari Sabang sampai Merauke ada di Jakarta? Dan setelah saya pikir-pikir, ternyata tidak. Bukan karena itu, tapi karena sampai di Jakarta saya sudah menjadi seorang guru. Jadi nggak mungkin siswa saya berani buat membuli atau diskriminasi kepada saya. Karena kalau mereka berani, ya sudah bisa dipastikan mentok-mentok nilainya saya kasih 50. Cuman dari beberapa daerah yang saya pernah singgahi, ada beberapa hal yang sama, namun lebih banyak perbedaan. Dan salah satu kesamaan adalah karakter seorang penjilat, di mana di kampung saya banyak menemukan teman-teman yang berkarakter seorang penjilat. Biasanya seorang penjilat di saat terjadi apa-apa, dia berbicara ke atasannya, menjelek-jelekan teman-teman yang lain, mungkin berharap bahwa nanti dia yang dapat jabatan tertentu atau mungkin jabatan yang lain. Nah, di Jakarta juga saya menemukan banyak yang seperti itu. Cuman perbedaan teman-teman yang di kampung sama yang di Jakarta, kalau penjilat di kampung saya itu jilatnya itu ke pejabat-pejabat besar, ya sekelas bupati ataupun gubernur. Tapi kalau penjilat di Jakarta bukan hanya selevel itu, bahkan di tingkat sekolah pun banyak kita tentang penjilat. Mulai dari seorang guru, wakil kepala sekolah, maupun jabatan-jabatan yang lain. Pertanyaan saya, kalau kamu menjilat di sekolah, kamu mencari jabatan apa? Kalau kau wakil kepala sekolah, gajinya cuma berapa? Kalau menjilatnya di bupati, kan lumayan gitu. Sekali jilat dapat proyek 200 juta. Artinya jilatannya ada hasilnya gitu. Tapi kalau di sekolah sudah menjilat kiri kanan sampai mulutnya kering, yang dia dapat apa? Paling juga 200.000, mungkin buat jajan atau tidak, kadang ya nggak dapat apa-apa juga. Sementara menjilat sudah bertahun-tahun. Oke, mungkin